Selamat malam semua. Selamat memasuki malam Natal. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa kembali lagi saya bisa merayakan Natal di tempat yang berbeda. Dan yang kedua di gereja ini, di luar dari tanah kelahiran saya, jauh dari keluarga besar. Tapi saya percaya bahwa damai Natal itu, kelahiran Tuhan Yesus itu tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Tergantung orangnya yang membatasi diri. Tapi saya percaya bahwa kasih Tuhan itu selalu menaungi kita semua. Dari kelahiran, Dia sudah menggambarkan masa depan kita. Masa depan yang penuh harapan, masa depan yang penuh dengan sukacita, kasih, kemurahan. Semua Dia lakukan dengan saat Dia lahir di kandang domba. Kita berdoa sama-sama, saudara. Kami mengucap syukur buat hari ini, jam ini. Sekali lagi Tuhan, Engkau menyertai kami dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan hingga pertengahan Desember bulan ini, dari akhir tahun 2025. Kami bisa menikmati hidup kami oleh karena kemurahan Tuhan. Dan kembali lagi Tuhan Yesus, kami menikmati Natal di saat sekeliling kami banyak hal yang tidak kami mengerti, tidak kami pahami. Tapi kami tahu pasti bahwa Engkau Tuhan lahir untuk kami. Karena Engkau tahu lewat kelahiran-Mu ada hal-hal baru yang terindah yang Tuhan buat. Terima kasih Tuhan Yesus. Di malam Natal ini kami semua mau bersuka cita, bergembira, mengungkapkan isi hati rasa sukacita kami, menyembah Engkau, menikmati hadirat-Mu tanpa dibatasi oleh apapun, tanpa dihalangi oleh apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa hati kami, pikiran kami, akal budi kami, pengetahuan kami, tubuh jiwa roh kami di hadapan Tuhan. Dan sebagai rasa syukur kami ingin bernyanyi, bersuka cita, bergembira, memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, semua jemaat Tuhan JKI Home sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita bangkit berdiri bersama. Kita sekali lagi tanpa mengurangi sana hormat, jabat tangan satu dengan yang lainnya, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Lahir Raja mulia, damai dan
disembah, yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya, dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil lahirnya Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Bertepuk tangan dan bernyanyilah. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan duka dalam naungan sayapnya, tak memandang dirinya, bahkan maut ditimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Biarlah hati kami bersuka cita. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam tubuh. Bangsa-bangsa, bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Yesus sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, bermaklumkan kabar baik, lahir Yesus sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja. Jemaat saja. Lahir, semua kita sama-sama. Bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja. Sekali lagi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yeay. Amen. Katakan di kiri kanan saudara bahwa sukacitamu penuh. Katakan di kiri kanan. Katakan saudara, sukacitamu penuh. Amen. Hey. Yeah. Hey, hey. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Hey. Hey, semua. Nyanyi glory, glory, glory bagi sang Raja. Oh, nyanyi glory, hey, glory, glory bagi sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi sekali lagi. Hey, nyanyi glory, glory, glory bagi sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory,
Bila kita menyembah Dia, ya wanita, kita akan merasa sukacita. Bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Hey, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi sekali lagi. Kita sis, come on. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita one two nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Hey, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan, mari serukan, nyanyi serukan. Mari serukan, seru bahwa Yesus Raja. Oh, mari serukannya. Hey, serukan, hey, bahwa Yesus Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan. Dan satu kali lagi, kita akan merasa bahagia. Boleh kirim tanganmu. Oh, kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan dan nyanyi. Sekali lagi, mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Biar sukacitamu penuh, amin saudara. Amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Bila kita memuji Tuhan dengan sukacita, saya teringat soal Daud, saudara. Ketika dia masuk ke Yerusalem membawa tabut Allah dari rumah Obed-Edom. Wow, saya bisa bayangkan seorang raja yang punya emas di kepala, takhta, dan emas di kepalanya, berupa mahkota. Dengan bajunya baju kebesarannya, dia bisa buka semua itu. Dan dia bisa tanpa berpikir 2, 3 kali, 4 kali, dia menari di hadapan Tuhan. Wow. Kita sembah Tuhan sama-sama, saudara. Karena kebesarannya. Kami bawa hati kami dan menyembah Tuhan. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus,
Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita nyanyi sama-sama. Yesus kami puja. Nyanyikan dengan hatimu. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh, sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah Tuhan, sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita pakai berdiri bersama, kita nyanyikan ini. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi takhta. Sembah Tuhan, nyanyikan dengan segenap hatimu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi takhta. Kami sembah Kau. Sembah dan puji penuhi takhta. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah Tuhan. Oh, kami sembah Kau. Kami naikkan penyembahan kami. Kami sembah Kau Tuhan. Tiada seperti Kau, Tuhan kami, Tuhan kami. Oh Immanuel, terima kasih Tuhan. Sembah Tuhan. Sembah dan puji penuhi takhta. Kami sembah, sembah dan puji penuhi takhta. Kami berdiri dan menyembah Engkau. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan. Oh jemaat, angkat suaramu dan sembah.
Tuhan adalah, oh kami sembah dan puji kita ya Raja kami sembah Kau Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Nyanyikan, sembah Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu, kami sembah Engkau. Kemuliaan
di surga. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Kami ingin tetap Tuhan menikmati semua yang Kau lakukan. Selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Ini hati kami Tuhan, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Pemeliharaan yang sempurna di sepanjang tahun 2025 ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu hari lepas hari dalam kehidupan kami. Biar malam hari ini Tuhan, seluruh umat Tuhan di berbagai belahan dunia menaikkan setiap pujian, menaikkan setiap pengagungan untuk kemuliaan nama Tuhan.
Bertahtalah ya Tuhan di dalam setiap perayaan-perayaan ibadah yang ada. Biar hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan. Malam hari ini Tuhan, dalam ibadah perayaan malam Natal, biar kami boleh bersuka cita, sama seperti para gembala bersuka cita mendengarkan kabar baik. Dan biar setiap kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar malam hari ini, sungguh-sungguh mendewasakan setiap kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dan setiap kami. Kami siap untuk belajar firman Tuhan dalam nama Yesus. Semua yang percaya berkata, amin. Shalom. Baru 30 orang yang jawab, Shalom. Puji Tuhan. Saya bersyukur, berterima kasih Bapak Ibu Saudara yang mungkin hari ini masih bekerja, ya mungkin menembus kemacetan di berbagai tempat hingga menyempatkan bisa beribadah bersama malam hari ini. Puji Tuhan, kita merayakan malam Natal pada hari ini. Dan saya akan membagikan firman Tuhan dengan judul Adakah Tempat untuk Yesus? Dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Lukas pasal 2, ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Dua ayat saja, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya melihat ada satu fakta yang menarik di dalam Alkitab, yaitu dalam kehidupan Yesus selama ada di dalam dunia ini, mulai dari kelahirannya dia tidak punya tempat, ya. Kemudian ketika Yesus mulai mengajar banyak orang, Yesus pernah mengajarkan satu kalimat dengan kata, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Betul ya? Apalagi saudara, ketika mereka hendak merayakan Paskah, mereka pun juga nggak punya tempat. Yesus pun nggak punya tempat, saudara. Sampai harus pinjam ke salah seorang muridnya. Ada yang tahu namanya siapa? Tepuk tangan dong, Pak Budi, luar biasa. Kalau gitu jangan adakan lomba cerdas cermat Alkitab, saudara ya. Udah pasti Pak Budi yang menang. Ya. Nah, Yesus pun harus menumpang di salah satu rumah muridnya untuk merayakan Paskah. Dan sampai hari kematiannya Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus telah wafat di atas kayu salib, tidak ada tempat untuk menyemayamkan jenazahnya. Disemayamkan di tempat siapa saudara? Itu loh yang ada rumah duka, yayasan-yayasan itu loh. Ada yang ingat? Yusuf Arimatea. Nah, kalau gitu saya juga ikut menang ntar lomba cerdas cermat ya. Ya. Jadi dari sejak kelahirannya tidak ada tempat untuk Yesus lahir di tempat yang layak. Ketika Yesus mengajar di Bait Allah pun ternyata dia juga tidak diberikan tempat oleh para imam-imam, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ketika Yesus harus mengajar di jalan-jalan, di gunung-gunung, Yesus berkata bahwa anak manusia pun tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya, bahkan sampai kematiannya pun tidak ada tempat untuk meletakkan jenazahnya. Miris nggak saudara? Ya, ini sebuah fakta yang sangat menarik bagi kita sebagai orang percaya, bahwa dengan segala kemuliaan yang dimiliki oleh Dia sebagai Raja segala Raja, sebagai Allah, ketika dia datang ke dalam dunia ini, dia pun tidak memiliki tempat. Maka menariknya ketika Yesus kembali ke sorga, di sanalah memang tempatnya dia, saudara. Sampai satu kali dia memberikan penghiburan kepada para murid-murid dan orang-orang percaya. Jangan takut, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tapi ketika Yesus ada di dunia, Yesus tidak memiliki tempat. Tapi ketika dia kembali terangkat ke sorga, Yesus benar-benar memiliki tempat itu, saudara. Apa yang bisa kita pelajari, saudara? Banyak. Yang pertama, saudara, kita bisa pelajari
kadang-kadang saudara, kalau kita pergi ke satu tempat, ya kita makan di restoran misalnya, lalu kita pilih di dalam ruangan yang ber-AC, lalu ternyata AC-nya kurang dingin. Hal itu saja saudara, kita bisa komplain marah-marah loh. Satu. Kedua, ketika kita makan di restoran lagi contohnya, pelayannya mungkin sedikit lebih lama untuk menyajikan makanan, kita juga mulai ngomel-ngomel saudara. Ya. Atau misalnya kita lagi pergi ke satu tempat, ya kita nggak punya internet kuota, lalu kita minta wifi-nya. Boleh tahu wifi-nya apa? Setelah kita dapat username dan password-nya, oh ternyata wifi-nya juga lemot. Kita ngomel-ngomel. Saudara, ini sangat berbanding terbalik dengan kondisi di mana ketika Yesus datang ke dunia ini dengan segala kesederhanaan yang dia miliki, tanpa mengeluh. Hari ini kita belajar, Bapak Ibu Saudara, supaya kita sebagai orang percaya tidak banyak mengeluh dalam hidup. Ada amin, saudara? Agak pelan ya. Ya, coba tengok kiri kanannya, kira-kira ini wajah-wajah yang suka mengeluh nggak nih? Nah, kalau suka mengeluh, coba ditutup sedikit mulutnya, saudara. Ya, jangan suka mengeluh, saudara. Ya, kita belajar mengucap syukur dengan apa yang ada. Sekalipun Yesus yang mulia rela jadi hina, supaya kita yang hina dimuliakan, tetapi bukan berarti kita bisa semena-mena dengan hidup kita. Lalu kemudian, saudara, di fenomena zaman sekarang ini, ya, saya melihat banyak sekali anak-anak Tuhan itu, dalam tanda kutip, suka pamer, saudara. Ya. Saya tadinya mau nunjukin, tapi nggak jadi, nggak enak juga mau nunjukin. Saya pernah lihat ada satu ibadah komsel gitu ya, saudara. Bukan di sini, di tempat lain. Aduh, saudara, kalau ibadah, handphonenya itu selalu ditaruh di depan supaya orang lihat. Warnanya oranye. Udah cuma satu aja itu handphone yang warna oranye. Apa sih yang mau ditunjukin, mau dibanggakan? Handphone juga mungkin masih nyicil. Mungkin harga handphone sama saldo tabungannya lebih sedikit saldo tabungannya. Apa yang mau dibanggakan? Belajar kesederhanaan Tuhan Yesus. Ya. Bahkan di dalam dunia ini, ketika dia datang, dia nggak punya tempat sama sekali. Yang pertama yang kita bisa pelajari hari ini adalah kita perlu menyediakan tempat untuk Yesus itu menetap di dalam hati dan hidup kita. Ya. Kelahiran Tuhan Yesus dimulai dengan tidak ada tempat dari ayat yang kita baca tadi. Ya. Fakta Natal perdana, saudara. Di dalam dunia ini Natal perdana. Bukan dengan perayaan yang megah, bukan dengan sambutan yang meriah, tetapi dengan penolakan dan keterbatasan yang ada. Bayangkan, saudara. Berbeda sekali dengan Natal yang hari ini kita rayakan. Ya. Natal perdana sangat jauh dari kata meriah. Bahkan kalau saudara melihat kesibukan orang-orang pada zaman itu, ketika Yesus lahir, ya, semua orang sedang sibuk, semua tempat penginapan penuh. Ya. Dan hari ini kita pun juga sering penuh dengan banyaknya kegiatan kita, saudara. Dengan jadwal kita, dengan masalah kita, dengan segala problema dalam hidup kita, dengan ambisi-ambisi kita, dengan agenda-agenda pribadi kita, sehingga hidup kita sendiri pun menjadi penuh. Kondisinya sama seperti kehidupan orang-orang pada saat Yesus lahir ke dalam dunia. Ya. Coba kita cek hari-hari hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Apakah kita masih punya waktu? Apakah kita masih punya tempat untuk Yesus di dalam kesibukan kita? Ya. Apakah kita masih menyempatkan waktu kita untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan? Saudara, sampai-sampai untuk membangun kerohanian aja kadang-kadang kita nggak ada waktu. Ada yang mau mengaku dengan jujur? Saya ulang ya, sampai-sampai untuk membangun hal-hal kerohanian saja, kita nggak ada waktu. Ya. Contoh. Waktu saudara datang ibadah ke gereja,
sejujur-jujurnya tidak semua kita bisa 100% fokus kepada ibadah. Betul nggak saudara? Yang saya nggak habis pikir sampai hari ini adalah, kok bisa-bisanya di tengah ibadah buka sosial media itu. Buka WhatsApp, buka berita, buka TikTok. Ngapain saudara? Buat saya, lebih baik saudara nggak datang ibadah. Lebih baik. Daripada saudara datang, tapi saudara sibuk dengan handphone saudara. Pertanyaan saya sederhana. Apakah yang sedang saudara lihat di handphone saudara itu jauh lebih penting nilainya daripada ibadah? Kalau saudara bilang, oh iya Pak ini penting nih menyangkut hidup dan mati, silakan. Tapi kalau itu tidak lebih penting daripada ibadah, simpan handphone saudara. Lebih baik saudara nggak datang ibadah. Saya lebih rela ngelihat saudara nggak datang ibadah daripada di tengah ibadah saudara sibuk dengan handphone saudara. Mau ngapain? Saudara udah siap-siap, udah mandi, udah sikat gigi, ya, udah buang bensin, nyampe di sini sibuk bukan ibadah. Ada amin saudara? Agak keras sedikit ya, gak apa-apa ya. Sekali lagi Bapak Saudara, Yesus lahir dengan segala keterbatasan yang ada pada saat itu. Dengan semua kesibukan orang-orang yang ada. Sampai-sampai mereka tidak menyadari bahwa juru selamat itu telah lahir ke dalam dunia. Dan saudara dengar baik, kadang-kadang kalau kita mau jujur, kadang-kadang kita pun juga sibuk sampai kita nggak tahu Tuhan itu sudah menolong kita. Kadang-kadang saking sibuknya kita nggak tahu kalau Tuhan itu sudah memberikan jalan keluar buat kita. Kadang-kadang saking ruwetnya kita merasa harus melakukan A, B, C, D, E. Kita nggak tahu bahwa sebenarnya Tuhan itu sudah jawab doa kita. Kenapa? Karena kita fokusnya kepada hal-hal yang ada di luar Tuhan. Malam Natal ini Bapak Ibu Saudara, ayo mulai perbaiki segala sesuatu yang tidak baik. Ya. Utamakan Tuhan di atas segalanya. Ya. Saya ulang, utamakan Tuhan di atas segalanya. Walaupun saudara, walaupun saudara sudah datang ibadah dengan sungguh-sungguh, tapi masalahmu belum selesai. Ingat khotbah kemarin Minggu, saudara. Ya, orang percaya itu bukan soal apakah Tuhan sudah menolong ataupun Tuhan belum menolong. Ya. Entah Tuhan menolong, entah Tuhan tidak menolong, aku akan tetap setia mengikuti Tuhan. Jangan sampai kita sebagai orang-orang Kristen, kita membanggakan euforia Natal. Tapi kita sendiri kehilangan esensi daripada Natal itu, saudara. Ingat, kelahiran Yesus Natal perdana tidak disambut dengan tepuk tangan. Ya. Tidak ada panggung untuk Yesus, tidak ada perayaan yang megah di sana. Maka dalam keheningan yang seharusnya kita miliki di dalam waktu-waktu di hidup kita, saudara. Itulah saatnya kita merenung bahwa sebenarnya tanpa Tuhan kita ini bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan kita ini nggak bisa apa-apa. Ya, nggak ada yang bisa kita banggakan dari dalam hidup kita kalau bukan karena Tuhan. Yang kedua, saudara, tempat yang perlu kita sediakan adalah tempat Yesus pegang kendali atas hidup kita. Ya. Herodes tahu tentang kelahiran Yesus, tetapi Herodes melihat itu sebagai sebuah ancaman bahwa kerajaannya atau tahtanya itu akan terambil alih. Ya. Kadang-kadang kita juga dalam hidup ini, kita juga merasa takut, kita juga merasa khawatir. Kita memikirkan berbagai kebutuhan, saya pun juga begitu saudara. Ya, artinya saya pun juga memikirkan banyaknya kebutuhan dan kehidupan di waktu yang akan datang. Bahkan kita juga takut kehilangan apa yang sekarang ada pada kita. Bahkan kita juga takut orang ataupun keadaan di sekitar kita berubah. Yang tadinya semua baik-baik saja, tiba-tiba semuanya jadi berantakan. Ya.
Mungkin saudara tahu, tapi saya tidak perlu sebutkan namanya. Ada salah seorang pejabat publik yang tadinya disanjung-sanjung, ya, sebagai seorang pria kepala keluarga, sebagai seorang suami idaman. Hari ini kacau beliau, saudara. Ya, bukan hanya ancaman perpisahan yang ada di depan mata, tapi juga ancaman penjara di depan mata. Bahkan dalam tanda kutip dipermalukan dengan semua cerita image yang selama ini dia bangun. Keadaan itu bisa berubah. Makanya jadi orang jangan sombong. Kita perlu belajar, saudara, saya pun juga belajar bahwa segala sesuatu yang kita miliki hari ini, saudara yang bekerja sebagai pimpinan di kantor, mungkin saudara yang punya jabatan strategis di kantor, satu pelajaran yang baik yang saya juga terapkan, saudara, jangan pernah lukai anak buah kita. Wah. Kenapa, saudara? Karena mungkin saja dia juga tulang punggung keluarga yang berjuang buat keluarganya. Sama seperti kita. Hanya saja mungkin kita lebih dipercaya untuk memegang jabatan strategis. Maka segala sesuatu yang kita miliki hari ini, mungkin setiap kita berbeda, tetapi selalu mengucap syukur. Ya. Bukan soal jumlah, ya, karena soal jumlah itu pasti berbeda. Bukan soal nilai, tapi soal kepercayaan dan kesempatan yang Tuhan masih berikan buat kita. Saudara, dalam hidup saya, sejujurnya saya punya satu ketakutan yang sudah selesai, yaitu saya takut kehilangan orang tua saya. Ya. Tapi ketakutan itu terjadi begitu cepat, saudara, di saat yang tidak terduga, di mana orang tua saya meninggal hanya dalam jangka waktu 5 bulan, kedua orang tua saya meninggal. Jadi sedihnya belum selesai, udah sedih lagi. Ketakutan terbesar dalam hidup saya waktu saya remaja adalah saya takut saya nggak punya orang tua. Kenapa, saudara? Jujur, waktu saya sekolah, saudara, itu kalau anak yatim, ya, atau kalau anak yang nggak punya orang tua itu selalu dibully, saudara. Anak yatim gitu. Itu membangun kepribadian saya pada waktu itu, ya, sehingga membuat saya diliputi dengan ketakutan bahwa kalau saya nggak punya orang tua, hidup saya bukan hanya kacau, tapi saya juga jadi bahan bulian orang-orang. Tapi puji Tuhan, ya, itu sudah dipulihkan Tuhan sebelum orang tua saya dipanggil Tuhan. Jadi ketika waktunya orang tua saya meninggal, ya mungkin saya pernah cerita, saya mengajak mama saya berdoa sampai menghembuskan nafas terakhirnya. Jadi saya mengantarkan mama saya kembali ke pangkuan Tuhan dengan doa. Ya. Dengan segala kekuatan yang Tuhan berikan, ya saudara, akhirnya saya bisa menatap jelas di depan mata saya bagaimana orang tua saya, mama saya menghembuskan nafas terakhir. Ya, nggak gampang, saudara, tapi buat saya itu nggak gampang. Mungkin setiap kita punya ketakutan yang berbeda, tetapi dengar baik bahwa kehadiran Tuhan ke dalam dunia ini bukan melenyapkan ketakutan, tapi Dia datang untuk menemani kita berjalan melewati ketakutan yang kita hadapi. Dia ingin memastikan bahwa saudara bisa melewati itu sebenarnya. Kadang-kadang apa yang kita takutkan, apa yang kita pikirkan itu hanya ada dalam pikiran saja. Tapi belum tentu faktanya akan seperti itu. Makanya hari ini kita perlu belajar menyerahkan kendali hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Saudara tahu pasir, saudara genggam pasir, semakin erat saudara genggam, semakin habis pasirnya. Coba bayangkan. Saudara tahu pasir? Tahu pasir? Tahu ya? Saudara ambil pasir, saudara genggam erat-erat, lama-lama pasirnya akan habis. Yang balon aja, saudara, yang kita pegang aja itu bisa pecah, apalagi pasir. Segala sesuatu yang kita pegang dengan erat, kita jaga mati-matian, bisa jadi itu yang akan hilang, saudara. Makanya kita perlu belajar menyerahkan kendali hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Tahun depan bagaimana? Apakah masih ada harapan? Apakah masih ada titik terang?
Apakah hidup akan jauh lebih baik? Saudara mau hidup lebih baik ataupun hidup menjadi lebih tidak baik? Saya mau bilang Tuhan kita tetap Tuhan yang baik. Ya, seperti kita lewatin tahun 2025 ini, begitu juga kita akan lewati 2026. Ya, nggak usah takut saudara. Ya, karena Natal itu nggak pernah menjanjikan hidup kita tanpa masalah. Yesus lahir ke dalam dunia tidak pernah menjanjikan hidup kita tidak ada masalah. Yang menjanjikan kehidupan tidak ada masalah hanya satu. Apa saudara? Mengatasi masalah tanpa masalah. Hanya itu doang yang menjanjikan. Tapi itu pun juga jadi masalah saudara. Kalau saudara nggak tebus, selesai udah. Masalah benar. Jadi dalam hidup kita di dalam dunia ini nggak ada satupun yang menjanjikan nggak ada masalah. Tapi bersyukurlah kita punya Bapa yang baik. Dia menjanjikan kita, menemani kita melewati masalah itu. Saya belajar saudara, dalam kehidupan sebagai orang Kristen, ada sebuah fakta yang menurut saya juga cukup menarik adalah gini. Ketika kita sedang diperhadapkan dengan sebuah masalah, ya, entah besar entah kecil lah. Karena kan setiap kita punya takaran yang berbeda. Waktu kita menghadapi masalah, seharusnya menurut saudara, apa yang kita lakukan waktu kita punya masalah? Sebagai orang Kristen ya, apa Pak? Cari solusi. Masih ada di TV ya Pak, SCTV. Iya betul, pasti cari solusi. Maksud saya sebagai orang Kristen, apa yang biasa, solusinya apa Pak? Nah, sekarang saya balik tanya nih. Solusinya apa? Jangan mengatasi masalah tanpa masalah tadi Pak. Masalah benar itu. Saudara, seharusnya, biasanya atau enggak lah, umumnya, kalau kita ada masalah kita cari Tuhan. Ya, umumnya, sebagai orang Kristen nih, kalau kita ada masalah kita cari Tuhan, umumnya. Tapi tahukah saudara, bahwa ternyata masalah yang kita hadapi belum tentu membuat kita tuh cari Tuhan. Ada orang yang punya masalah justru malah tinggalkan Tuhan. Ada orang yang sedang punya masalah justru malas ibadah. Ada orang yang sedang punya masalah justru malas berdoa. Ada saudara. Tapi kita tidak sedang menghakimi, kita juga sedang tidak ngomongin saudara, tapi ini kita belajar. Bahwa seharusnya ketika kita sedang menghadapi masalah, yang pertama kita lakukan adalah cari Tuhan. Kenapa saudara? Karena Dia yang punya hidup kita, Dia yang punya dunia ini dan segala isinya. Ya. Dia yang pegang kendali atas hidup kita. Harusnya solusi yang tadi Pak Fadal bilang itu adanya di Dia, di Yesus. Menurut saya begitu saudara. Harusnya. Ya. Tapi faktanya saudara, kadang-kadang kita nggak cari Yesus dulu. Kita cari jalan keluar menurut kita dulu. Kenapa kita cari jalan keluar menurut kita dulu? Karena nunggu Yesus biasanya lama. Betul saudara? Ya. Kayaknya biasanya nunggu Yesus nih nggak instan jawabnya. Nolongnya kayaknya nggak cepet. Kita butuhnya yang bisa sat-sat langsung ada jalan keluar. Jangan tunggu hidup kita beres, baru kita mau cari Tuhan. Faktanya itu enggak begitu, saudara. Kita berpikir nanti kalau hidupku udah benar, baru aku mau cari Tuhan. Baru aku mau melayani Tuhan. Sejujurnya saudara, enggak begitu konsepnya. Karena kalau mau ngomong juga secara jujur, siapa sih yang hidup kitanya beres? Siapa sih yang hidup kita enggak ada problem, enggak ada masalah? Setiap hari, hampir setiap saat kita menghadapi masalah kok. Kita mau tunggu keadaan kita baik baru kita setia ikut Tuhan? Nonsense, saudara, impossible, nggak mungkin. Ya. Kita mau tunggu hidup kita diberkati Tuhan secara finansial baru kita belajar memberi. Waktu kita diberkati baru kita mau nolong orang. Nggak gitu loh, saudara. Kemarin saya ngobrol dengan salah satu hamba Tuhan, saudara.
Ya, saya bilang kepada Bapak ini bahwa hidup kekristenan yang disebut sebagai iman itu jalan dulu baru tahu setelah jalan tuh apa cerita. Bukan mau tahu dulu ceritanya hasilnya apa baru mau jalan. Terbalik sudah. Itu bukan iman. Ya. Sama seperti Abraham ketika Allah berfirman kepadanya, Abraham keluarlah dari Ur Kasdim, pergi. Tapi Abraham gak pernah dikasih tahu kemana dia harus pergi. Ya. Itulah iman, saudara. Jadi jangan menunggu hidup kita baik dulu baru kemudian kita mau datang sama Tuhan. Justru izinkan Tuhan mengambil alih hidup kita. Sediakan tempat buat Dia mengendalikan hidup kita, mengatur hidup kita, memimpin hidup kita. Percayalah, mungkin hidup kita tidak akan jadi lebih baik, tapi hidup kita akan baik-baik saja. Ya. Jadi sediakan tempat untuk Yesus mengendalikan hidup kita, memimpin hidup kita. Makanya kalau ngomong di dalam Alkitab ya, ngomong soal berserah, saudara. Ngomong tuh gampang. Berserah itu gak gampang, saudara. Beda dengan pasrah. Kalau pasrah ya kisera-sera lah. Ya, terjadilah. Tapi berserah itu tidak seperti itu, saudara. Ya, jadi kita perlu belajar menyediakan tempat buat Yesus mengendalikan hidup kita. Tadi yang pertama kita belajar memberikan tempat untuk Yesus itu tinggal dalam hidup kita. Yang kedua, kita menyediakan tempat untuk Yesus mengendalikan hidup kita. Ya. Kadang-kadang waktu kita berjalan dengan pengalaman kita atau mungkin saya bisa sebut dengan kepintaran kita yang kita anggap itu kepintaran kita pikir itu akan berhasil. Ya. Saya cerita jujur nih saudara ya. Entah gimana gitu ya. Saya itu masih dalam tanda kutip kalau menurut orang di sekuler gitu ya. Itu dibilang kayak namanya punya indera keenam gitu saudara. Ya. Jadi seperti seolah-olah bisa menebak sesuatu. Dan seringkali saya bilang gitu sama istri saya. Contoh sederhana begini. Istri saya bilang sama saya gini. Kamu mau beli martabak gak? Istri saya tahu kesukaan saya itu martabak, saudara. Martabak telur terutama. Tolong dicatat ya, Bapak Gembala suka martabak telur. Telur bebek, 4 telur. Ya. Jadi kalau saya ulang tahun mungkin jangan kue lah ya, jangan roti, jangan kue coklat gitu, martabak telur sekali-sekali ya. Saudara, istri saya nanya, kamu mau martabak gak? Saya bilang, enggak lah, gak usah. Waktu saya ngomong gak usah itu saya gak langsung jawab saudara. Saya butuh beberapa detik untuk menjawab gak usah. Lalu istri saya mulai menggoda saya saudara. Sama seperti Hawa menggoda Adam, ini lu buahnya enak gitu. Istri saya bilang nanti kamu gak bisa tidur. Nanti kamu besok khotbahnya kurang bertenaga gitu. Namanya Adam kan ya tergoda juga saudara ya. Sama kayak cerita di Alkitab. Pergilah kita ke tempat yang jual martabak. Tutup saudara. Jadi kalau saya udah ada feeling sesuatu enggak. Kalau orang bilang namanya feeling lah ya. Atau indera keenam gitu. Kalau saya ngerasa enggak, ya enggak gitu. Dan itu sudah berkali-kali saudara. Ya. Kalau saudara mau tahu, saudara tanya Ibu Gembala. Kalau saya cerita di sini nanti orang akan konsultasi sama saya. Ya. Jadi enggak usah. Ya. Saudara yang suka judi bola, ya. Saudara tanya sama ini ntar menang mana? Sejujurnya saudara saya bisa jawab. Tapi jangan. Ya. Kenapa? Karena sudah lahir baru saudara. Ya, jadi janganlah yang. Anak Tuhan gak ada yang ikut judi ya. Amin. Kurang kenceng. Halo. Saya berdoa supaya jemaat JK Home gak ada yang terlibat judi online ya. Ada amin saudara? Malu-maluin lah aduh. Anak Tuhan Yesus kok main judi. Yang terakhir saudara. Sediakan tempat untuk Yesus menyelesaikan segala sesuatu di hidup kita. Ya. Saudara, sejujurnya Yesus itu lahir di sebuah kandang yang
secara jasmani atau secara penglihatan itu tempat yang nggak layak. Tadinya saya berpikir, saudara, bahwa memang itu adalah sebuah fakta yang ya memang terjadinya begitu, bahwa Yesus lahir di kandang domba, di kandang hewan, karena tidak ada tempat penginapan. Tapi saya belajar, saudara, ada satu hal yang sangat menarik buat saya, bahwa Yesus itu sebagai Tuhan, dia nggak pernah alergi terhadap sesuatu yang jorok dan berantakan. Makna rohaninya adalah, kalau hidup kita lagi kacau, hidup kita lagi berantakan, hidup kita lagi nggak jelas, kotor mungkin menurut orang, Yesus tuh nggak alergi untuk datang ke hidup kita. Saya pikir cerita Yesus lahir di kandang hewan itu hanya sebuah fakta yang memang ya secara letter luck ya seperti itu, saudara. Tapi ketika namanya kalau baca Alkitab tuh ya kan pasti ada sebuah inspirasi atau sebuah pewahyuan yang baru, saudara. Waktu saya membaca Alkitab ini, saudara, saya baru menemukan itu di tahun 2022, saudara, bahwa dalam pembacaan saya dalam Alkitab ini, makna Yesus lahir di kandang hewan tuh bukan hanya secara fakta memang dia lahir di kandang. Tapi Yesus mau menunjukkan bahwa sebagai Tuhan, dia tidak pernah alergi terhadap hidup kita sebagai anak-anaknya yang kotor dan berantakan. Itu memulihkan saya, saudara. Kadang-kadang kita sebagai anak Tuhan, kalau kita melakukan sebuah kesalahan, kita sering merasa aku nggak layak datang sama Tuhan. Tapi kelahiran Yesus di kandang itu menjadi jawaban atas semuanya, saudara. Dia tidak pernah alergi dengan tempat yang kotor dan berantakan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kita tidak layak di mata Tuhan. Kita selalu dianggap layak di mata Tuhan. Bahkan, saudara, Yesus pun datang ke dalam ruang-ruang hidup kita yang paling tersembunyi. Di tempat di mana kita berusaha menyembunyikan diri kita sama seperti Adam dan Hawa ketika mereka berbuat dosa, di sana Tuhan ada. Jadi cerita Adam dan Hawa ketika mereka bersembunyi di hadapan Tuhan, itu memang mungkin faktanya seperti itu, tetapi itu juga sebuah gambaran rohani bahwa kenyataannya kita ketika kita melakukan kesalahan, kita berusaha untuk bersembunyi dari hadapan Tuhan. Dan faktanya lagi Tuhan selalu mencari kita. Ya. Jadi di dalam ruang-ruang kehidupan yang kita sembunyikan, ya, ruang kelelahan kita, mungkin kita capek secara emosional, kita mungkin capek pura-pura harus kuat, kita capek untuk pura-pura berharap, kita capek untuk selalu menunggu dan menunggu. Kita sering bilang, aku nggak apa-apa, aku baik-baik saja. Padahal sebenarnya dalam ruang tersembunyi kita tuh sedang capek. Dan kalau mau jujur, saudara, di tahun 2024 kemarin, kalau saudara membaca data secara statistik, saudara, itu banyak sekali orang-orang di dunia itu sedang mengalami depresi. Ya. Kalau bahasa kerennya itu mental health. Ya. Bukan gila, saudara ya, bukan. Bedakan antara mental health dan gila, beda. Ya. Jadi kalau ada orang datang sama saudara bilang, aduh, kayaknya kondisi kejiwaanku terganggu, bukan gila dia, saudara, bukan. Tapi mentalnya itu lagi down, lagi drop. Ya, dan banyak. Ya. Dan waktu saya membaca statistik ini, saudara, ternyata orang-orang yang mengalami mental health ini rata-rata di bawah 35 tahun usianya. Yang di bawah 35 tahun? Kamu masih di bawah 35 ya? Saya nggak bisa angkat tangan, saudara, udah lewat. Pak Robi nggak usah, Pak Robi. Udah lewat juga Pak Robi. Ya. Ternyata di bawah usia 35 tahun tuh banyak sekali yang mengalami mental health. Saudara, Tuhan selalu mau datang, bukan menambah beban hidup kita, tapi dia mau jadi tempat buat kita bersandar. Ya, dia mau jadi tempat untuk kita berlari dan kita menjadi tenang. Makanya bagus sekali pujian yang dinaikkan Pak Denny, mantap. Ku ingin selalu
Itu bukan nyanyi lagu itu kan? Menikmati hadirat-Mu. Karena ternyata banyak ruang-ruang di dalam hati dan hidup kita, saudara. Yang kita berusaha tutupi dengan tampilan luar semenarik mungkin. Faktanya di dalamnya kita rapuh. Ya. Dan Tuhan gak pernah alergi dengan hal itu, saudara. Masih ada lagi ruang-ruang kekecewaan di dalam hidup kita. Ya, di mana doa-doa kita belum terjawab, di mana mungkin hubungan kita problematik, ada banyak planning-planning kita yang gagal, saudara, yang tidak tercapai dan lain sebagainya. Tuhan justru mau ada di sana, ya, bukan di tempat yang sempurna, justru Tuhan mau ada di sana, supaya Dia menyelesaikan benang kusut di dalam hidup kita. Maka malam hari ini sediakan tempat untuk Yesus tinggal di dalam hidup saudara. Izinkan Dia tinggal dalam hidup kita, izinkan Dia pegang kendali atas hidup kita, dan izinkan Dia menyelesaikan segala sesuatu yang menurut rencana. Ya, kita perlu belajar bahwa Yesus sudah datang ke dalam dunia ini. Dia memang lahir ke dalam dunia ini. Tapi persoalannya apakah Dia diterima di dalam hati dan hidup kita. Bagi kebanyakan orang tahu Yesus sudah lahir, orang tahu hari ini kita merayakan Natal. Tapi pertanyaannya bukan soal apakah Dia sudah lahir atau belum. Persoalannya adalah apakah Dia diterima di dalam hati dan hidup kita. Masuk tahun 2026 bukan sebagai orang yang sempurna, Bapak Ibu Saudara, tapi sebagai orang yang memberikan tempat untuk Tuhan itu pegang kendali atas hidup kita. Ya, saya berdoa biar hari-hari kita ke depan kita dipenuhi dengan sukacita. Ya, sekalipun masalah ada, tapi kita bergembira karena kita tahu Tuhan sedang bekerja untuk menyelesaikan bagi kita. Ya, Dia tidak diam, Dia menjadi tempat kita bersandar, Dia menjadi tempat kita berlari, dan Dia selalu mau berikan kita ketenangan. Ya, karena dengan ketenangan itu, saudara, kita bisa jadi kuat. Ya, saya ulang, hanya dengan ketenangan itu saja kita bisa jadi kuat. Alkitab berkata, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Ya, banyak orang gak bisa tidur, banyak orang mengalami anxiety, ya. Banyak orang harus minum obat tidur, tapi dengar baik, tidak pernah ada obat untuk bangun tidur. Obat buat tidur ada, obat buat bangun tidur enggak ada. Bersyukurlah kalau kita masih bisa bangun, saudara. Tuhan memberkati kita semua, amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Lagi katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku
kasih Tuhan, Engkau mau lahir ke dalam dunia ini. Sekalipun banyak orang tidak menyadari kedatangan-Mu ke dunia ini. Banyak orang tidak menyediakan tempat, tidak punya ruang buat kehadiran Tuhan di dalam dunia ini. Tapi biar di malam Natal ini, Engkau mendapati setiap kami punya space, kami punya tempat untuk Tuhan hadir dalam hidup kami, menetap tinggal di dalam hati kami. Untuk Tuhan memegang kendali atas seluruh hidup kami. Dan membawa setiap kami terus masuk di dalam rencana Tuhan. Engkau yang menuntun kami, Engkau yang menggenggam tangan kami, Engkau yang menyelesaikan satu demi satu setiap benang kusut yang ada dalam hidup kami. Biar Engkau mendapati setiap kami orang-orang yang membuka hati dan membuka diri untuk menerima Engkau tinggal di dalam diri kami, Tuhan. Hari-hari hidup kami sudah penuh dengan berbagai pergumulan, persoalan yang tidak habis-habisnya. Tapi kami tahu segala sesuatu diizinkan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Sebab Engkau punya rancangan-rancangan pada setiap kami, yaitu damai sejahtera bukan kecelakaan, untuk memberikan kami semua hari depan yang penuh dengan harapan. Biar malam hari ini Tuhan kami mau tenang di dalam Engkau. Biar malam hari ini kami mau belajar bersyukur dan berserah atas semua kesempatan, kepercayaan yang Tuhan berikan atas kami semua, pribadi lepas pribadi. Sehingga kami menyadari betul bahwa tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa. Kami gak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar Tuhan sendiri menolong setiap kami untuk kami boleh mengerti kebenaran ini. Dan biar kebenaran ini memerdekakan kami semua. Hamba-Mu selesai berkata-kata, ya Tuhan. Biar setiap firman ini menjadi rema dan kekuatan buat kami semua yang mendengar. Dan kami terus menatap hari esok kami, hari depan kami dengan penuh pengharapan. Karena kami tahu kami gak pernah dibiarkan sendirian. Terima kasih Tuhan. Meteraikan dalam hati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam malam kudus. Ya, minta tolong lampunya boleh diredupkan. Kita mau mengingat keheningan. Di dalam keheningan justru kabar baik itu datang. Sama-sama kita nyanyikan malam kudus. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud, Kristus
sunyi senyap. Dunia terlelap. Dunia terlelap. Hanya dua berjaga terus. Hanya dua berjaga terus. Ayah, Bunda, mesra dan kudus. Ayah Bunda mesra dan kudus. Anak tidur tenang. Anak tidur tenang. Anak tidur tenang. Anak kecil, anak kudus. Anak kecil, anak kudus. Tuhanku penebus. Tuhanku penebus. Tentara surga menyanyi merdu. Tentara surga menyanyi merdu. Bawa kabar kedatanganmu. Bawa kabar kedatangan Kristus anak Daud. Kristus anak Daud. Kristus anak Daud. Biar musik saja menaikkan pujian ini. Mari kita semua Bapak Ibu merenung. Firman-Nya berkata, dalam tinggal tenang terletak kekuatan kita. Apa yang hari-hari ini membuat kita capek? Apa yang hari-hari ini membuat kita lemah? Apa yang membuat kita semakin terpuruk? Tidak semua fakta kehidupan membuat kita bersuka cita. Ada kalanya justru keadaan membuat kita mengalami duka cita. Tapi itu pun tidak sekali-kali merubah kebaikan Tuhan dan kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita. Dalam malam yang kudus ini, mari jernihkan kembali hati kita. Mari jernihkan kembali pikiran kita. Dia Tuhan yang setia. Dia Bapa yang baik. Dia Raja yang bertahta di dalam hati dan hidup kita. Kelahirannya ke dalam dunia telah terjadi ribuan tahun yang lalu. Seorang anak telah lahir untuk kita semua. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dia Immanuel.
Dia Tuhan yang menyertai kita. Bukan hanya dulu, bukan hanya kemarin, tapi juga hari ini, besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, bahkan sampai selama-lamanya. Malamku sunyi senyap, bintangmu gemerlap. Bintangmu gemerlap, Kau juru selamat, juru selamat manusia. Amen. Ada datang ke dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Jangan menjadi kuat di tengah euforia. Jangan menjadi kuat di tengah keramaian. Jadilah kuat ketika engkau sedang berdiri seorang diri. Karena Dia Tuhan yang memegang hidup kita. Dia yang menopang hidup kita. Dia yang berjalan bersama dengan kita. Dalam tinggal, tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Biar malam hari ini kami semua menyadari sekali lagi bahwa kami semua orang-orang yang terbatas. Dan Tuhan gak pernah alergi dengan segala kekurangan, bahkan kekotoran yang ada dalam diri kami. Karena Engkau telah lahir ke dalam kandang yang hina. Karena Engkau mengerti apa yang kami rasakan, apa yang kami alami. Hari-hari ini, minggu-minggu ini, waktu-waktu belakangan ini. Engkau Tuhan yang rindu untuk menjadikan setiap kami baru. Engkau Tuhan yang rindu untuk memulihkan keadaan kami. Menjadikan setiap kami biji mata yang indah di mata Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan dalam kami semua. Kami syukuri itu. Biar hari ini kami merayakan malam Natal dengan sukacita. Kami merayakan malam Natal dengan kegembiraan. Kami merayakan malam Natal dengan harapan. Bahwa pengharapan kami itu seperti sauh yang kuat. Karena kami bersandar kepada Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberikan persembahan. Biar Tuhan memberkati setiap kami yang memberikan persembahan. Kami memberi dengan ucapan syukur. Kami memberi dengan sukacita karena kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Persembahan kami tidak seberapa, tapi kami beri yang terbaik dari apa yang Tuhan sudah berikan dalam diri kami. Tuhan memberkati, menyucikan, menguduskan setiap persembahan, sehingga menjadi korban yang berkenan bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap memberikan persembahan. Haleluya. Amin. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Berilah dengan sukacita. Bagi sang raja, nyanyi
Marilah kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari bangkit berdiri bersama. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari buka kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya. Di malam Natal hari ini terimalah berkat yang sempurna. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero años, Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero años, Feliz Navidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a